Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Kita akan ke emiten update. Yang pertama pemirsa, ada DPR setujui penyertaan modal negara tahun 2022 dengan total 72,44 triliun kepada 12 BUMN, termasuk diantaranya BBNI 7 triliun rupiah, Waskita 3 triliun rupiah, Adikarya 2 triliun rupiah, dan BBTN 2 triliun rupiah. Selain itu ada informasi emiten peritel PT Matahari Putra Prima atau MPPA akan meminta restu dalam RUPSLB hari ini untuk private placement. Dan yang terakhir ada Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA dan Medco Energi Internasional atau MEDC berkomitmen 100% untuk memproduksi energi bersih. Dan kami akan meng-highlight pemirsa informasi dari Komisi 5 DPR yang menyetujui penyertaan modal negara atau PMN tahun 2022 sebesar 72,44 triliun rupiah kepada 12 BUMN. Di antaranya adalah BBNI, BPTN, Waskita, dan Adikarya. Komisi 6 DPR menyetujui penyertaan modal negara atau PMN tahun 2022 sebesar 72,44 triliun rupiah kepada 12 BUMN. Dari jumlah tersebut terdapat 4 emiten BUMN yang akan mendapatkan suntikan dana, yaitu Bank Negara Indonesia atau BBNI senilai 7 triliun rupiah, Waskita Karya atau WSKT 3 triliun rupiah, Adikarya atau ADI 2 triliun rupiah, dan Bank Tabungan Negara atau BBTN 2 triliun rupiah. Rencananya BBNI akan memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan tier 1 kapital dan KAR. Begitu juga dengan BBTN, juga penguatan modal untuk meningkatkan tier 1 kapital dan KAR. Sedangkan WSKT untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi dan ADI untuk penyelesaian tol DIY Solo, DIY Bawen, serta proyek SPAM Karya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kita langsung lihat pemirsa kinerja dari saham-saham tersebut, BBNI, BBTN, Waskita, dan ADI, di mana kinerja Kamis 15 Juli naik 3,06% di 4720, kemudian kinerja year to date masih minus 23,6%, BTN naik 4,47% dalam perdagangan kemarin ke 12,85, masih turun secara year to date 25,5%. Waskita naik 1,18% pada Kamis kemarin di 8,60, masih turun secara year to date 40,3%, dan Adikarya turun 1,5% dalam perdagangan kemarin ke 660, kinerja year to date juga masih minus 57%. Kita akan bahas kembali bersama dengan Ibu Catherine Vincentia, analis PT MNC Sekuritas. Karena masih muda Mbak aja ya Mbak Kety. Iya, Mbak. Oke, Mbak Kety. Langsung saja kita akan fokus ke kinerja saham yang akan mendapat penyertaan modal negara tahun 2022. Di antaranya adalah BBNI, BBTN, Waskita, dan ADI. Kita ke BBNI terlebih dahulu, meskipun tadi sempat kita ulas secara singkat gitu. Peluangnya seperti apa sih? Karena banyak sekali dari analis yang menilai di antara emiten perbankan blue chips, BBNI ini masih cukup lagging. Iya, betul. Karena memang kalau misalkan kita lihat secara overall ya, mungkin beberapa bank BUMN itu kan memang dispesialisasikan ya untuk dari pemerintah sendiri seperti BBRI kepada untuk segmen mikro dan untuk mandiri untuk corporate. Nah, sementara untuk BBNI sendiri mungkin masih segmennya masih mix. Makanya mungkin dari PMN ini juga pemerintah mendorong untuk pemulihan aktivitas ekspor di BBNI sendiri. Makanya untuk dari suntikan BBNI ini memang dibutuhkan juga untuk mendukung dari program pemerintah sendiri, karena memang untuk lebih berorientasi untuk stabilitas dan pemulihan ekonomi secara nasional. Nah, kami yakini memang untuk dari suntikan modal ini kami harap dapat mendukung dari kinerjanya menjadi lebih baik dan juga untuk kinerja secara di pasar ya, Mbak Brisa. Oke. Tadi sudah disampaikan ya, untuk range harga bagi Anda yang tertarik untuk BBNI masih ada peluang dengan resisten di 4950, support di 4550 ya. Betul. Buy untuk BBNI. Buy ya Mbak Kety ya. Oh iya, betul Mbak. Okay. Baik, kemudian kita ke perbankan juga, BBTN. Ini akan mendapat penyertaan modal negara atau PMN di 2022 2 triliun rupiah, dan kemarin kenaikannya fantastis 4,5% di 12,85, tapi secara tahun berjalan masih turun nih 25% lebih.
Ya, kalau misalkan untuk BBTN sendiri kan seperti yang tahun lalu memang kita lihat masih untuk terdampak ya untuk pandemi, apalagi untuk di sektor propertinya sendiri. Nah, dari PMN untuk dari pemerintah ini memang ditujukan untuk mendorong program pemerintah dalam pemenuhan fasilitas perumahan nasional yang saat ini masih mengalami backlog melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Nah, memang kita harap dapat mendorong juga untuk recovery dari sektor properti. Mungkin BBTN tadi kita udah sempat bahas belum ya, untuk BBTN sendiri Belum. kita supportnya ada di 1220 dan untuk resistensinya sendiri ada di 1390. Oke, kalau lebih jauh membahas BBNI dan BBTN ini dengan suntikan dana PMN, menurut Mbak Kety sebenarnya tepat tidak? Apakah memang kondisi kesehatan keuangan dari BBNI dan BBTN ini layak untuk mendapatkan PMN? Nah, sebenarnya untuk tepat atau tidak mungkin kita harus lihat karena memang tujuan dari beberapa emiten BUMN ini kan ditujukan dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi ya karena dampak pandemi. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dari beberapa emiten BUMN ini dengan satu emiten yang memang kita lihat mungkin kinerja kemarin sangat terdampak gitu, salah satunya adalah Waskita. Mungkin dibilang yang lebih membutuhkan itu Waskita, tapi enggak juga karena memang untuk ini harus secara merata ya untuk membantu pemulihan ini. Maka kita lihat untuk dari BBTN dan BBNI sendiri memang membutuhkan untuk PMN tersebut gitu untuk mempercepat juga. Oke, dari informasi yang kami himpun, BBNI rencananya akan memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal untuk meningkatkan tier 1, capital, dan CAR. Sementara kalau untuk BBTN, ini juga guna penguatan modal untuk meningkatkan tier 1, capital, dan juga CAR. Agak berbeda nih dengan Waskita, lebih ke restrukturisasi tampaknya ya. Betul. Nah, tapi dengan suntikan dana harusnya peluang dari BBNI dan BBTN keuangannya lebih positif lagi dong ya. Pasti. Karena Memang sebenarnya secara kinerja ya. Secara kinerja kita lihat memang sebenarnya sudah baik sekali gitu ya. Baik. Cuma mungkin untuk lagging secara saham ya kalau kita lihat. Iya, Mbak Kety? Ya, kalau misalkan untuk BBNI dan BBTN sendiri memang kita lihat mungkin secara kinerja sudah cukup baik. Cuma mungkin masih lagi untuk di pergerakan sahamnya. Oke. Harusnya ini menarik karena mengingat dana yang akan disuntikan untuk BBNI ini 7 triliun, sementara Waskita yang akan restrukturisasi hutang saja hanya 3 triliun, ADI 2 triliun. BBTN juga hanya 2 triliun, jadi BBNI lah yang paling signifikan tampaknya dari keempat emiten tersebut. Kita ke Waskita dan ADI, seberapa menarik dengan peluang penyertaan modal negara ini? Tampaknya masih bisa dilirik tidak emiten-emiten konstruksi atau tunggu dulu? Masih sih Mbak, karena memang sebelumnya kan ada sentimen dari SWF ya. Namun setelah sentimen tersebut kita lihat lagi untuk kinerja Waskita yang ternyata di tahun lalu dan mungkin di first Q-nya masih kurang baik begitu. Makanya kemarin sempat adanya penurunan. Nah, untuk seperti yang tadi Mbak Prisa sudah bilang, memang kebutuhan PMN untuk Waskita ini memang khususnya ditujukan untuk mempercepat proses restrukturisasi di tengah minimnya arus kas perusahaan. Nah, harapannya PMN ini dapat memberikan tambahan likuiditas untuk mempercepat proses dari divestasi dari beberapa aset tol dalam SWF ini. Oke, apakah kita harus menanti dulu penerapannya, baru dilihat lagi nih fundamental dari emiten-emiten konstruksi, atau saat ini dengan proyeksi ke depan akan jauh lebih baik, apalagi dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, kita boleh nih membuy atau mencicil emiten seperti Waskita dan Adikarya? Ya, menurut kami mungkin udah mulai bisa mencicil ya, karena memang Waskita kami juga rekomendasikan untuk buy on weakness di range-nya 830 hingga 860, di mana target price untuk secara teknikal terdekatnya ada di 1040 hingga 1240 untuk Waskita. Oke, 1040 sehingga 1240 ya? Ya, betul. 140 sampai 1240, hari ini Waskita naik 1,16%. Kalau nggak dikasih ke 830 sampai 860, apakah current price juga masih oke atau ya pokoknya buy on weakness? Mungkin bisa di buy on weakness karena mungkin belum mencapai target price-nya ya. Karena memang untuk support atau stop loss ini kita berada di bawah 800. Baik, buy on weakness saja ya kata Mbak Kety untuk Waskita. Adikarya juga naik hari ini 2,27% di pembukaan 675. Apakah juga harus buy on weakness? Ya, untuk Adikarya sendiri juga kita bisa melihat untuk supportnya ada di 615 dan resistensinya di 720. Jadi mungkin bisa mulai mencicil Pak ya sebelum mencapai resistensinya. Cicil buy 615 adalah support, resisten 720.
Memang ini adalah emiten penyertaan modal negara ya, tapi kalau di luar itu masih ada PTPP dan yang lainnya, apakah memang lebih menarik atau ya fokus ke buy on weakness waskita saja dan adikarya? Mungkin kita sekarang bisa fokus untuk keempat emiten yang ini ya, karena memang kita lihat sentimen dari untuk penyertaan modal ini cukup terlihat ya dari pergerakan sahamnya. Baik. Nanti akan kita bahas pembukaan dari IHSG hari ini naik 0,36% di 668 mendekati resisten terdekat dari Mbak Ketia di 670. Betul. Apakah bisa tercapai pemirsa? Kami akan hadir juga dengan saham pilihan usai pariwara berikut ini.